Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, baik-baik Ibu. Alhamdulillah. Saya share screen dulu ya. Boleh Bu. Host disable participant screen sharing. Siap. Yuk. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Oke. Oke, baik. Nah, tentunya kita sebagai guru sekaligus pendidik tidak hanya berkewajiban untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja. Nah, tetapi bagaimana kita menjadi motivator bagi anak-anak kita selama mereka berada di dalam kelas. Nah, menit di awal pembelajaran itu menjadi penentu keberlangsungan seluruh proses pembelajaran. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, itu. Nah, apalagi tantangan kondisi yang sekarang kita hadapi adalah pembelajaran jarak jauh yang betul-betul sebagai guru harus membangkitkan semangat belajar anak-anak kita. Nah, insya Allah bersama Bapak Ibu sekalian, kita akan sharing pengalaman, kemudian diskusi mengenai kendala-kendala yang Ibu Bapak sekalian hadapi, ya. Nah, ada nih gambar di PowerPoint. Nah, kira-kira nih dari Bapak Ibu sekalian pernah tidak mengalami anak-anak kita di awal pembelajaran seperti gambar yang pertama? Ataukah malah ada yang Masya Allah ya berada seperti gambar di gambar yang kedua. Nah, ada yang bisa sharing pengalaman mengenai awal pembelajaran mengenai bagaimana semangat anak-anak kita di awal pembelajaran. Iya. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian? Iya, silakan Ibu Neni. Saya Ibu Ista. Ya, silakan Ibu. Ya. Sesuai pengalaman saya Bu Ista, jadi di awal pembelajaran itu saya selalu yakin bahwa anak-anak itu akan seperti di gambar kedua ini, yang ceria, yang senang menyambut saya. Betul. Ya, itu mungkin karena kita juga masuk dengan niat yang baik, dengan semangat yang baik, dan mempersiapkan diri untuk menyambut mereka. Jadi seakan-akan ada hubungan batin terhadap anak-anak kita yang baru kita hadapi. Jadi intinya persiapkan diri, niat yang baik untuk menyambut mereka. Ya, intinya juga ya harus menyenangkan ketika menghadapi mereka. Jadi alhamdulillah tidak pernah merasa disepelekan atau melihat anak-anak yang kurang semangat menyambut di hari-hari pertama pembelajaran. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Dari Ibu Neni tadi ya, bahwa Masya Allah dia pada saat memasuki pembelajaran, dia anak-anaknya seperti gambar ini, gambar ceria. Karena Bu Neni tadi yang saya tangkap adalah memang Bu Neni mempersiapkan pembelajaran ya, mempersiapkan pembelajaran, dan itu sangat-sangat perlu kita lakukan sebagai guru. Dan kita harapkan sampai akhir pembelajaran, baik di jam kedua, jam ketiga ya anak-anak kita ini ya seperti ini adanya. Mungkin ada yang lain yang pernah mengalami seperti gambar yang pertama, mungkin bisa sharing pengalaman? Oke, Muhalis B Bang, Ibu Instruktur. Iya, silakan Bapak Muhalis. Terima kasih. Yang beginian banyak yang saya alami, yang siswa loyo di awal pembelajaran atau bahkan di akhir pembelajaran itu tidur, dan saya tidak mengganggunya. Yang tidur itu saya biarkan dia tidur saja sampai segar kembali. Ibu pemateri dan teman-teman sekalian, sekolah saya itu dekat dengan pasar malam, dekat dengan Pantai Losari. Jadi banyak di antara anak-anak didik saya itu yang jual rokok atau ngamen, sehingga pada saat di jam sekolah
itu biasanya tidur atau mengantuk. Nah, saya juga belum menemukan bagaimana trik sehingga saya bisa membuat mereka ceria kembali, hidup kembali, menerima saya dengan semangat 45. Tapi mau diapa juga Ibu, ini faktor pekerjaan. Jadi anak-anak kita itu banyak yang berfungsi sebagai pekerja keluarga. Oke, Ya, baik. makasih Ibu. Iya. Nah, terima kasih banyak Pak Muhalis. Nah, tadi Pak Muhalis mengatakan bahwa memang apa ya di sekolah Bapak itu kebanyakan yang pekerjaannya malam ya, sehingga pada pagi hari Ya. anak-anak seperti gambar ini. Nah, mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain untuk apa ya, untuk kendala yang dihadapi oleh Bapak Muhalis yang apa ya, apakah menurut teman-teman semua dengan tidak membangunkan anak-anak ini selama akhir pembelajaran itu sudah tepat atau ada masukan dari teman-teman yang lain? Sebetulnya dilematis juga ya. Seharusnya anak-anak Iya, silahkan Pak yang Yusran. tertidur dalam kelas ini mungkin bisa diminta pindah ke tempat yang lebih aman buat dia tidur. Nah, saya juga tidak mengatakan tindakan Pak Muhalis salah, mungkin itu ada pertimbangan lain sehingga dia harus lakukan seperti itu. Tapi kalau saya lebih cenderung minta kepada anak ini untuk pindah tempat, jangan dimarahin, suruh pindah aja, supaya tidak mengganggu yang lain. Ya, saya kira begitu. Saya jelaskan sedikit alasan saya, Pak Yus, boleh Ibu? Pemateri. Iya, silakan Pak. Saya minta waktu sedikit. Pak Muhalis. Begini, alasan saya tidak membangunkan mereka, anak-anak yang tidur ini, gini, kalau anak itu saya paksa melek terus di jam pertama itu, dia akan tersiksa sepanjang jam itu sampai jam terakhir. Tapi pada saat jam pertama saya temukan dia mengantuk dan saya suruh tidur barang 45 menit, 40 menit, 1 jam pelajaran, saya berharap bahwa di jam pelajaran berikutnya dia sudah terbangun dalam keadaan yang lebih segar dan bisa melanjutkan perjalanan sampai jam terakhir. Itu alasan saya, Pak. Makasih, Ibu. Iya. Bagaimana Pak Yusran? Ya, Oke. Nah, sekarang ya silakan. Lanjut, ya, mungkin Bapak Ismail mau menambahkan singkat, jelas, dan padat ya, Pak Ismail. Ya Bu, seperti biasa, singkat, padat, dan jelas. Saya kira penyelesaian dari suatu masalah, apalagi ini berkenaan dengan siswa, itu bisa saja berlaku lokalistik. Artinya mungkin penyelesaian satu belum tentu cocok di penyelesaian lain. Jadi saya memang lebih cenderung untuk sedikit mungkin membuka tabir latar belakang dari siswa itu, kenapa, apa alasannya sehingga dia seperti itu. Karena kalau misalnya satu kali dibiarkan, kemudian berikutnya akan dibiarkan lagi, akan terulang terus dan bisa mengganggu yang lain. Jadi saya kira harus diobservasi mungkin apa penyebabnya, sehingga memang kalau memungkinkan ya disuruh pindah tempat kah atau gimana. Karena kemudian itu memang iya, karena tidak bisa juga diberlakukan, tidak bisa juga satu perlakuan itu belum tentu cocok bagi yang lain, bagi tempat. Jadi saya pikir latar belakangnya mungkin perlu didalami. Oke, terima kasih Bapak Ismail bahwa memang tidak bisa menjadi pembiaran ya, menurut Pak Ismail tidak bisa menjadi pembiaran buat anak-anak kita dan nantinya akan dicontoh oleh anak-anak lainnya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ismail. Nah, kira-kira kita ke kesimpulannya, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, apa ya kira-kira untuk membangkitkan semangat anak-anak kita di awal pembelajaran nih, apa menurut Bapak Ibu sekalian yang harus dilakukan kita sebagai guru? Berikan permainan game ya, yang membuat mereka bisa bergairah. Jadi jangan dulu langsung masuk ke materi pembelajaran, tapi ya mengajak mereka untuk ya apalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik sehingga mereka bisa fresh. Baik. Masya Allah luar biasa ya masukan dari Pak Yusran memberikan permainan. Kemudian Bapak belajar di alam terbuka. Belajar di alam terbuka. Kita belajar di alam terbuka untuk membuka pemikiran anak-anak kita ya, tidak bergantung fisik dalam bergerak, pikiran bergerak. Jangan belajar di alam gaib. Ya, silakan Bapak Ismail terakhir ya Bapak Ismail.
Langsung mungkin ya, kesimpulannya. selain disebut tadi oleh bos-bos ini yang bisa yang bisa dilakukan juga mungkin ada kayak kalau saya biasa ini buat sulap di tengah pembelajaran kalau Wah, keadaannya sudah Oke. tidak itu, luar sulap biasa itu. dari kartu-kartu atau bisa juga menyanyi ice breaking dan seterusnya. Menyanyi ice breaking. Oke, baik Iya, Pak menyanyi atau Ismail. ice breaking. Iya. Oke, banyak ya yang bisa kita lakukan di awal pembelajaran, bahkan di tengah pembelajaran, di akhir pembelajaran pun kita bisa melakukan hal-hal tersebut dengan melihat kondisi anak-anak kita. Ketika kondisi anak-anak kita sudah bosan, kita bisa gunakan sulap seperti Bapak Ismail, kemudian permainan, kata Bapak Yusran, Pak Muhalis belajar di alam terbuka ya. Mungkin sekian itu Bapak Ibu sekalian bisa saya sharing, dan terima kasih banyak pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu sekalian yang sangat menginspirasi buat kita semua. Saya tutup dan akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.